Warsono baru ditemukan esok paginya. Warsono tewas telungkup memakai baju kemeja hitam bercorak batik dan hanya mengenakan celana dalam warna biru saja. Sedangkan celana pendeknya berwarna hitam ditemukan tersangkut di pagar batang ubi 3 meter dari Warsono ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Tetap cerita horor atau mistis. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita di mana cerita ini tentang dukun yang dibunuh terus balas dendam. Nah, yang berjudul Arwah Dukun Balas Dendam. Ceritanya di kawasan Percut Setuan ada seorang bapak-bapak yang bernama Warsono usia 81 tahun. Dikenal sebagai dukun yang mampu mengobati berbagai penyakit. Namun, kemarin pagi, warga Jalan Sampali Gang Tawon, Dusun 16, Desa Sampali, Gang Tawon, Setuan, Deli Serdang, itu ditemukan tewas mengenaskan di ladang ubi. Kakek 20 cucu itu dicekik, disiksa sambil diseret sejauh 100 meter oleh orang yang dipergokinya saat mau maling kambing. Kemudian Warsono membuat ketujuh anaknya bertanya-tanya. Kematian Warsono membuat ketujuh anaknya bertanya-tanya. Pasalnya, duda yang ditinggal mati istrinya 4 tahun lalu tak punya musuh. Tidak ada musuh satupun, teman-teman. Apalagi warga mengenal sosoknya sebagai orang yang ramah dan baik dan suka menolong. Namun, kematiannya itu tak wajar. Warsono ditemukan tewas telungkup di setengah bugil. Meski bajunya masih melekat, Warsono ditemukan hanya menggunakan celana dalam. Mata kiri lebam, dagu lecet, dan sekitar kemaluannya berdarah. Di lehernya terlihat bekas cekikan persis di tenggorokannya. Jasadnya pertama kali ditemukan Dedi, bocah kelas 1 SMP. Temuan itu langsung disampaikan ke anak-anak Warsono sehingga warga gempar. Matanya bengkak, lehernya biru. Yang anehnya, dari kemaluannya mengeluarkan darah. Tutur Udin mengaku teman karib Warsono menunjukkan lokasi-lokasi awal kehilangan Warsono hingga lokasi ditemukan jenazah mayat. Namun anak-anak Warsono yakin pembunuhannya lebih dari 2 orang.
Hal itu diungkap Rahmini, Putri Sulung Warsono. Menurut saya, pelakunya lebih dari 2 orang. Bapak dibekap dan langsung dicekik dari belakang. Karena kami tahu bapak kami kalau dari depan 3 orang pun belum tentu menang berkelahi sama bapak saya. Bapak memang udah 81 tahun, tapi dia masih sehat, masih kuat. Buktinya ke ladang aja bapak kami sanggup. Yang masih atap di rumah Abang Sutoyo, bapak. Padahal atap itu rencananya mau disiapkan bapak hari ini juga. Tambah Rahmini. Rahmini adalah orang yang paling merasakan kesedihan karena selama ini Warsono tinggal bersamanya. Rahmini kembali menceritakan hari naas sebelum bapaknya ditemukan tewas. Menurutnya hari Minggu sekitar pukul 21.00 malam hari, bapaknya masih terlihat mondar-mandir di sekitar rumahnya. Seperti biasa, bapak pun main ke rumah orang pertamanya. Seperti biasa, bapak pun main ke rumah anak pertamanya. Namanya Sutoyo. Saat itu Sutoyo sedang menerima pasien yang berobat. Usai ditangani Sutoyo, pasien itu masih sempat berbicara dengan Warsono, bapaknya. Agar posisi bicara lebih santai dan nyaman, Warsono mengajak pasien anaknya ngobrol di pondok lesehan 10 meter dari rumah Sutoyo. Gak jauh. Karena pondok tepat berada di sebelah kandang kambing keluarganya. Nyamuk banyak. Warsono pamit pada pasien anaknya untuk bakar sampah di belakang kandang kambing agar nyamuk berkurang. Ditunggu beberapa saat, Warsono tak juga kembali ke pondok itu. Kelamaan nunggu, pasien Sutoyo memutuskan kembali ke kediaman Sutoyo dan menceritakan hal itu, namun dianggap angin lalu. Warsono baru ditemukan esok paginya. Warsono tewas telungkup memakai baju kemeja hitam bercorak batik dan hanya mengenakan celana dalam warna biru saja. Sedangkan celana pendeknya berwarna hitam ditemukan tersangkut di pagar batang ubi 3 meter dari Warsono ditemukan. Pasien Sutoyo yang sempat ngobrol dengan Warsono mengaku pada Rahmini sempat dengar suara gaduh dari belakang kandang kambing. Tamu abang yang cakap sama bapak di pondoknya sempat mendengar suara gerbuk gitu. Tapi dipikirnya suara gerbuk itu anjing. Soalnya di sini banyak anjing kan gitu. Jadi kira anjing lah, gerbuk itu. Rupanya sejak bapak ke belakang kandang kambing, bapak nggak balik-balik lagi gitu. Dan besok paginya si Dedi menemukan sesosok mayat berambut putih telungkup dengan tangan menjulur ke depan. Kami pun rame-rame ke belakang melihat. Ternyata benar mayat itu bapak. Bapak meninggal karena dibunuh. Katanya, jadi kami langsung rame-rame ke belakang. Ternyata benar, itu bapaknya yang dibunuh. Mata kirinya bengkak, bola matanya merah. Di lehernya ada bekas cekikan dan kondisinya hampir bugil jelas. Rahmini, kata Rahmini menjelaskan. Kurasa gara-gara cekikan itu bapak meninggal. Ulaknya sampai berbekas ke dalam cekikannya. Bapak mungkin disiksa dulu baru dibunuh. Soalnya di salah satu pohon kelapa di belakang kandang kambing ada bercak-bercak darah.
Kurasa waktu Bapak mau bakar sampah, ada orang yang mau nyuri kambing. Karena mungkin Bapak tahu orang itu. Terus daripada ketahuan, mending dicekik, dibunuh gitu. Makanya tamu abang tadi malam gak dengar suara orang. Tambahnya, dia juga yakin bapaknya sempat disiksa dan diseret dari pondoknya ke lokasi Warsono ditemukan. Hal itu diyakini dari banyak batang pohon yang berpatahan mulai dari pondoknya hingga lokasi Warsono ditemukan. Berarti pelakunya membawa bapak dari sini dan bapak disiksa. Terang Rahmini yakin. Arwah Warsono marah dan janji balas dendam. Nah, yang lebih ngerinya arwahnya itu gentayangan dan berjanji akan balas dendam. Selain Warsono, hampir semua anak-anaknya mewarisi ilmu pengobatan dan kebatinannya, ilmu kebatinannya gitu. Karena penasaran, istri Sutoyo menggelar ritual pemanggilan arwah. Tujuannya memanggil arwah mertua untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Usai persyaratan disiapkan, ritual pun dimulai. Anehnya, usai dipanggil, arwah Warsono malah marah-marah. Warsono tak ikhlas bila anak-anaknya atau keluarganya memanggil rohnya. Bahkan saat ditanya siapa yang membunuh, arwah Warsono tak mau menyebutkan namanya. Arwah itu hanya diam. Tak lama kemudian arwah Warsono berjanji akan balas dendam sendiri. Kakak iparku bilang, roh bapak marah waktu ditanya siapa yang membunuhnya. Bapak juga nggak izin sampai kapanpun jika rohnya dipanggil sama anak-anaknya. Tapi waktu roh bapak dipanggil, bapak bilang biar dia aja yang membalas dendam atas kematiannya. Jangan melibatkan anak-anaknya. Itu. Kakak juga bilang gitu. Pembunuh bapak orang kampung mereka sendiri. Dan mereka sangat kenal dengan keluarga Warsono. Terang Rahmini. Berarti Rahmini mengetahuinya. Kemarin sore jenazah Warsono dikebumikan di perkuburan muslim desa Sampali. Wajah sedih dan kehilangan pun terpancar dari setiap keluarga, anak-anak, cucu, bahkan 3 orang cicit Warsono saat mengebumikannya. Terpisah. Kapolsek Percut Setuan AKP Edi Besinaga mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan penyebab kematian Warsono hingga sampai saat ini. Masih diselidiki dan kita telah memeriksa 3 orang, ucap Edi. Dan selanjutnya ditangani pihak kepolisian. Akhirnya Pak Warsono menjumpai orang yang dibunuhnya. Tidak perlu disebut namanya. Endingnya, gimana Pak Warsono meninggal? Ada 3 pelakunya. Ketiga-tiganya mati serupa seperti Pak Warsono, semua di ladang. Bukan di kandang dekat keluarga Pak Warsono, anak-anaknya bukan. Tapi di rumahnya masing-masing dengan kematian yang sama, percis. Akhirnya warga mengetahui bahwasannya pembunuh Pak Warsono itu mereka. Karena kematiannya sama percis seperti Pak Warsono, semuanya tragedinya. Akhirnya Pak Warsono pun
kembali dengan tenang ke alamnya, dibantu doa-doa kepada dari keluarganya. Akhirnya Pak Warsono tenang di alam. Sampai di situ teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.